Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, saya sambil menyiapkan materi. Materinya sudah diperoleh ya oleh Bapak, Ibu, Akang, Teteh. Hadirin, hadirat. Sudah dibaca sekilas? Recording stopped. Okay. Recording in progress. Yang mana, Pak? Ini adalah mengembangkan ide bisnis berbasis potensi dan peluang. Udah dibaca belum? Sudah, Pak. Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Pengembangan Yang mana, Pak? ide bisnis. Pengembangan ide bisnis. Belum, Pak. Belum. Yang di Yang sudah coba kurikulum raise itu, hand, yang sudah raise hand. yang di kurikulum, Iya. D-nya saya kurang tahu sih, Bu, sebetulnya. Jadi saya kasih tahu dulu aja ya untuk materi pelatihan sekarang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gema, saya biasa dipanggil Gema, latar belakang saya praktisi bisnis, juga akademisi. Untuk pelatihan ini karena tidak tatap muka ya Bapak Ibu, jadi kita akan secara daring. 720 tuh ayah satuan. Karena secara daring, jadi ini akan ada recordan atau perekaman supaya bisa diketahui keaktifannya gitu ya, supaya tidak terganggu. Saya minta Bapak Ibu kalau saya nanya di raise hand aja dulu, bisa ya? Ada reactions, ada reaksi, pencet raise. Gak ada suaranya gitu? Nggak ada suaranya, Pak. Halo? Ada, iya. Ada? Ada. Ya, oke. Sampai mana tadi? Sampai kalau mau bertanya di reaksi. Oke. Jackson. Ya. Atau kalau saya perlu konfirmasi, saya perlu pertanyaan, siapa yang sudah membaca slide-nya, nah boleh di raise hand. Boleh di raise hand, jadi saya tahu harus seberapa panjang menerangkan slide-nya. Karena ini akan ada breakout lagi dari sini. Akan masuk ke breakout room kelas A1 gitu ya, A2, A3, A4. Boleh raise hand Bapak, Ibu, Akang, Teteh yang sudah memprint, sudah membaca slide-nya. Judulnya mengembangkan ide bisnis. Mengembangkan ide bisnis berbasis potensi dan peluang. Mengembangkan ide bisnis. Mengembangkan ide bisnis berbasis potensi dan peluang. Cuman satu, instruksinya harusnya sih 2 ya. Harusnya Bapak Ibu baca dulu, supaya kan ini hambatannya kita online ya, jadi takutnya tidak tersampaikan dengan jentres, dengan jelas. Jadi Bapak Ibu boleh dibaca dulu sebetulnya. Ya sudah, tapi saya perlu tahu. Ini mah kurang dari 50% ya. Sebentar ya. Oke. Ya, sambil perkenalan. Boleh di-share di grup WA, Pak? Di grup WA, saya bukan pendamping, Bu. Saya diundang untuk menyampaikan materi. Jadi kurang tahu grup WA Ibu apa. Oh iya, udah di chatbox. Oke. Siap. Sip ya. Sebelum saya share screen, mungkin perkenalan dulu. Tadi udah ya, nama saya Ahmad Gema, biasa disebut Gema. Share screen-nya bisa terlihat? Bisa ya. Nah, slide-nya yang ini. Kita foto dulu atuh ya sebentar sebelum dan sesudah. Suara saya jelas?
Jelas, Pak. Jadi saya praktisi, Bapak Ibu, praktisinya sebetulnya kontraktor, walaupun sekarang banyaknya di perhotelan. Saya pemilik hotel di Bandung, nama hotelnya Narapati Syariah Hotel, pelopor Syariah Hotel pertama itu di Jawa Barat. Kemudian akademisi, saya wakil rektor untuk Universitas Halim Sanusi di Kota Bandung. Pak Asep, ini ada yang admit to main season, bukan untuk saya ya? Pak Asep? Bukan. Abaikan, sip, saya foto dulu ya. 24, sip, 23 keteng. Sebentar ya, duduk. Sebentar, karena harus diminta laporan, jadi saya harus sebentar. Baik. Sampai mana tadi teh? Share screen. Nah, aduh. Kalau sekarang mah lagi musimnya berpantun gitu ya. Tadi juga pagi-pagi saya ikut pas pembukaan, Pak Kadis biasanya membuka dengan pantun. Saya juga mau ikutan. Mudah-mudahan tegaring dan bisa mencairkan suasana ya. Dengan bahasa Sunda ya, Bapak Ibu ya. Cikaracak ninggang batu. Cakep. Laun-laun di Bilkop. Di pasantren Mamayu Ilmu. Pikeun makmur bagjakeun umatna. Oke, yang kedua tuh. Soalnya penutup mulai ya pantunan. Nu kadua, opat baris salah nyambung. Mun tukang kakarang ngabangun. Omat saderek ulah pundung, nyambung tuh nyambung dan nyieun ge bari mudun, begitu. Ya. Mulai. Saya anggap semua bisa bahasa Sunda lah. Insyaallah bisa. Oke, kita mulai materinya. Ini kita cuma punya waktu terbatas ya. 45 menit untuk waktu saya menyampaikan materi. Syukur-syukur kalau sudah pada mengerti semua, boleh nanti ditanya. Jadi kita punya 45 menit untuk penyampaian materi, setengah jam untuk nanti Bapak Ibu diskusi untuk implementasi langsung ke bisnis Bapak Ibu dari materi ini. Jadi materi teh komo ningalina di handphone ya Bapak Ibunya. Ningali di handphone gitu, liur itu. Jadi harus ada yang ini teh manfaat dari materi ini apa. Jadi kalau yang namanya ide, bisnis itu semua boleh beride. Betul? Betul. Terus untuk apa ada slide-nya mengenai, untuk apa ada materi mengenai ide? Jadi kalau di luar sana Bapak Ibu tahu ya istilah ATM. Bukan ATM kanggo nyanda atos, bukan. Tapi amati, tiru, modifikasi. Amati, teliti, modifikasi. Yes, keren. Nah, amati, tiru, modifikasi. Naon teh? Bae teh. Naon anu eueuh. Paruman heula atuh Ustad. Di mute. Ya, amati, tiru, modifikasi itu ada metodologinya. Jadi tidak sembarang meniru. Beda antara meniru dengan nyontek. Nah, beda ya. Jadi ATM dengan nyontek mah beda. Kalau nyontek mah haram. Ya, itu ujung-ujungnya bahaya dosa. Tapi kalau ATM sah, boleh. Karena menjadikan ada bau kitanya, ada pengerjaan kitanya, ada usahanya. Ya. Dan itu lebih cepat. Antara ATM, nyontek dia lebih cepat. Tapi ilmunya tebenang. Gitu. Kalau ATM ilmunya dapat. Oke, apa itu bisnis? Sekilas lah ya. Bisnis itu pendekatannya ada yang bisnis mah status di KTP. Nah, ini pendekatan mata pencaharian status di KTP. Naon pagaweanana eta ujang eta? Nah, itu ada wirausaha profesional pekerja, PNS, ABRI, TNI gitu ya. Setahu saya alim ulama juga ayahnya mah gitu. Nah, yang tengah ini adalah pendekatan mengenai matriks. Matriks itu kalau Bapak Ibu bekerja, itu disebut karyawan. Bekerja yang punya uang, bosnya. Yang punya perusahaan, orang lain. Yang punya sistem, orang lain. Anda di sana bekerja sesuai dengan kontrak. Itu disebut karyawan. Yang kedua, namanya self-employee. Naon self-employee teh pekerja diri sendiri. Biasanya
manajer. Nah, itu di sini. Self-employed itu manajer, direktur gitu di sini. Anda pemilik pekerjaan. Kalau tidak ada Anda tutup eta. Nah, itu disebut self-employed. Yang ketiga, business owner. Siapa itu business owner? Business owner adalah orang yang memiliki sistem bekerja untuk dia. Dianya udah nggak kerja. Contoh Abu Rizal Bakri. Apakah dia yang syuting TV One? Tidak, ya. Ya kalau masuk berita mungkinlah anak-anak kemarin masuk. Tapi business owner itu bukan dia yang terjun ke operasional. Kemudian yang keempat adalah investor. Apa itu investor? Nah, dia mah yang bekerja untuk dia, sudah bukan sistem, sudah bukan orang, tapi uang. Ini pendekatan mengenai matriks ini, jadi perannya kurang lebih ada di sebelah kanan ya dari layar. Jadi peran bisnis teh apa? Ada 3. 1 investor yang menyiapkan uang. 2 konseptor yang menyiapkan sistemnya. Yang 3 adalah operator. Nah, kalau saat ini Pak, uang saya. Berarti kan Ibu investor, Bapak Ibu investor. Terus ngadamel kurupukna, nah hoyong ngadamel kurupuk, misal ya, ini makanan kan banyak nih. Nah, ngadamel roti atau apapun, saya yang belajar, saya yang nyari uang, saya yang buat, berarti Ibu investor, konseptor. Udah begitu yang dagangnya saya, ngaladangan konsumen saya, nah, Ibu operator. Lengkap itu. Investor, konseptor, operator. Ini startup semua ya, betul nggak? Ya. Betul. Di pemahaman itu. Ya, startup. Sebentar. Pemahaman mengenai bisnis itu apa? Tergantung cawu di warung, tergantung pada pendekatan mana yang mau Anda dekati. Intinya dari kesemua pendekatan ini adalah setiap bisnis itu pasti punya bentuk dan identitas bisnis terluar. Namanya bukti fisik atau luaran. Coba lihat ke kamera sebentar, saya sambil lihat. Kalau saya ngasih tanda begini, centang, tahu nggak itu logo apa? Checklist itu. Checklist ya. Checklist itu. Logo Nike. Betul. Oke, tinggal itu sih. Iya, checklist itu. Ya, logo Nike. Logo Nike. Sepatu. Nike ini dari 23 orang, nu hiji di Kabupaten Bandung, nu hiji di Cianjur, tahu itu. Nah, bagian terluar dari sebuah bisnis itulah yang biasanya dikenal oleh kita dengan sebutan brand. Baru ini logo, Brand. ini garis tilu kieu. Adidas. Adidas. Ini apa ente? Apple. iPhone. Bisa jadi Oppo ya, atau Samsung. Tapi logo apalnya itu Apple. Ini berarti terluar bahwa sebegitu kuatnya sebuah bisnis disebut brand. Nanti akan ada pelatihan mengenai brand. Bagaimana menciptakan, diingat itu teh. Usia sudah berpuluh-puluh tahun ke bawah tidur, sekali diperagakan lewat handphone, anu kikian Nike, cenah apalnya. Itu disebut brand. Itu bagian terluar dari bisnis. Yang Bapak Ibu buat apa? Masuk ke dalam, bukan cuma bentuk dan identitas bisnis, tapi ada proses dan aktivitas bisnis. Aktivitas ini prosesnya ngapain? Hari ngebuat handphone riweuhnya, kita contoh lumpia gitu ya, atau cangcimen. Nah, itu prosesnya lebih sederhana tuh. Bagaimana membelinya, di mana belinya, prosesnya seperti apa. Nah, ini mah untuk bisa melakukan proses dan aktivitas bisnis, Bapak Ibu mengukurnya pakai naon? Pakai IQ. Apa itu IQ? Intelligent Questionnaire. IQ, ya, akliah ya. Jadi setelah tadi si brand itu bisa diingat oleh orang lain, harus ada proses dan aktivitas bisnis di dalam. Masuk lagi ke dalam, apa yang harus dibenahi? Udah bisa lah. Udah bisa saya ngadamel sampo terenak semuka bumi. Nah, itu ku IQ eta. Masuk lagi ke dalam, tapi produk sampo atau tahu atau apapun itu, atau Apple-nya, pesawat, itu tidak akan berasa oleh konsumen, tidak akan terasa kalau tidak ada pola dan kerangka acuan
yang diukurnya adalah dengan emotional questionnaire. EQ inilah yang membuat si produk itu, Bapak Ibu, lebih berasa. Nah, hanya Ari beli di si teh. Saya kasih contoh lah biar makbul. Teh Ana, tadi ada yang namanya Ana ya. Nah, Teh Ana Tia Aprilia. Anggaplah Teh Ana ini punya warung kopi ya, punya coffee shop gitu. Kenapa ya kalau datang ke coffee shop Teh Ana, saya nggak pernah mau pergi. Nah, itu ada ikatan. Bukti luaran ya enak, pasti kopinya harus enak, tempat duduknya enak gitu ya. Tapi kenapa ya ada alasan lain? Pokoknya mah lain bogoh, pengen mereka itu balik deui. Nah, itulah yang dijelaskan dengan pola dan manajemen pemasaran. Di manajemen perencanaan keuangan, nah itu di sini juga. Jadi pakai batin mentransfer sebuah bisnis. Di dalamnya yang diukur adalah SQ. Ini mah sudah kersaning Gusti Allah. Adalah niat. Apa yang kita niatkan untuk sebuah bisnis itu akan sampai ke ujung konsumen yang membeli. Oke, berikutnya. Kenapa ide bisnis ini harus disistematikan? Kenapa harus dibuat terstruktur? Kenapa harus ada langkah-langkahnya? Satu, ini Jackie Chan ya. Iya. Nah, Jackie Chan ini menerima terlalu banyak informasi, too much information. Zaman ayeuna di satu kecamatan itu makanan yang lagi enak apa ini makanan semua kan bisnisnya. Begitu banyak. Tong muliti itu di situ mah si nu masakna make hihid apalah alasan. Informasi itu terlalu cepat nyampe ke konsumen. Ini menyebabkan persaingan kita harus lebih baik. Kita punya daya saing yang lebih baik. Jadi too much information ini konsumen maksudnya menerima informasi sekarang mah udah nggak zaman Korea, ayo nama Arab misalkan nu zaman. Udah nggak zaman K-pop, ayo nama Sunda pop nu keren. Nah itu begitu cepat informasi itu nyampe ke tangan seseorang. Itu mempengaruhi kesuksesan. Kedua adalah persaingan yang berlebihan. Produknya satu, itu pelakor. Pemainnya sama. Jadi ibaratnya apa ya? Yang paling banyak keripik singkong gitu ya. Paling banyak itu keripik singkong pesantren saya dari tahun 2018 ikutan OPOP. Menjuri OPOP, alhamdulillah itu produknya sudah bisa. Jadi, apakah saya tidak boleh, Pak? Kan ini banyak cenah tangkalna, kui dan lain-lain boleh, tapi harus ada yang membedakan, gitu ya. Jadi persaingan yang berlebihan itu mulai dari apa tuh yang level 1 sampai level 10 bukan PPKM. Apa tuh? Yang celada teh, maicih ya. Nah, kan keripik singkong. Maicih lah, mama, dedek lah, ayah, dan lain sebagainya ya. Itu persaingan yang menyebabkan kesuksesan itu bergantung kepada persaingan yang berlebih. Terakhir adalah perubahan teknologi. Nah, kalau secara grafik nih, tahun 90-an mah gitu-gitu mainan saya nya nggak di depan komputer dulu. Jadi mainan saya mah dulu tidak di depan TV bahkan lang layar. Nah, gitunya. Dibuat cair, Pak. Kelereng. Apanya yang dibuat cair? Iya. Nah, teknologi ini begitu meningkat tinggi sehingga membutuhkan sekarang kiat-kiat yang ide itu harus dibuat terstruktur, metodologis atau step by step. Oke, ini kalau belum, tapi saya yakin kalau mendaftar OPOP semua disuruh membuat bisnis model kanvas ya. Ya. Betul nggak? Cung yang belum pernah membuat bisnis model kanvas. Cung. Mau disetrap, sudah. Biar nggak panjang, Bapak. Jadi saya entah hayohe ngomongin yang udah tahu. Cung yang sudah pernah membuat atau tahu lah bisnis model kanvas. Belum. Raisen atau AA Moh Salwan Nurdin.
Raise hand, lain ngacung gitu. Udah mau ketinggalan. Gitu. Oke. 50% maka saya tidak akan terlalu banyak membahas. Hanya perlu di absen mah. Pak Mohsalwan tadi tengah ngacung bukan? Bentar Pak, emotnya gak ada Pak. Nyatu, apalah Pak Mohsalwan. Pak Miftah Zainuddin belum pernah Pak Miftah? Apa? Itu di mute kan nih. Aduh, dikitnya nih. Harus saya terangkan tentang BMC itu? Boleh Pak. Terangkan lagi Pak, terangkan lagi. Diterangkan lagi saja Pak. Terangkan lagi. Terangkan lagi Pak, nggak paham. Belum, soalnya belum pernah. Tahu Mangkaning nggak? Mangkaning, tahu Mangkaning? Tahu Sunda sama Tahu ya. Mangkaning. Saya pernah dikomplain soalnya kalau orang Bekasi dengan Sunda Pak, ngomong Sunda wae. Jadi saya harus di audience. Oke. Mangkaning, apalagi? Nah, apalagi pintar Ibu. Ibu siapa itu tadi bisa ngejawab? Iman. Istrinya Pak Iman. Oh, istrinya Pak Iman. Anu di Jawa tuh asalnya. Bukan yang di Cianjur Pak. Oh, Cianjurnya. Oke, jadi visualisasi ide bisnis adalah mengenai bagaimana menggambarkan sebuah ide. Apa hasil dari sebuah ide? Dari zaman dulu mah hasil dari sebuah ide kan patung ya. Matakna nyerembah patung, ada visualisasi gitu. Kalau sekarang yang divisualisasikan atau digambarkan, ditontonkan, bisa dilihat adalah ide bisnis. Nah, bagaimana kita membayangkan ide bisnis bisa digambarkan? Ada metodenya. Ada 3 kurang lebih ya. Value proposition canvas. Nih, yang pertama. Ada tahun kemarin, Pak, eta naon amang Pac-Man? Boleh lah, sikat lah, bagus. Pokoknya mah gitu, teorina value proposition canvas. Pac-Man, boleh, ingat sebagai Pac-Man, boleh. Kedua, bisnis model canvas. Ini yang biasanya diminta nih ya, untuk di Balakop sih mintanya ini nih. Bisnis model canvas. Yang terakhir ini sebetulnya startup, tapi biasanya teknologi, lean canvas. Yang akan kita bahas 2 ini dulu ya. Oke. Jadi visualisasi ide bisnis adalah tentang meramu ide bisnis. Kemudian kita gambarkan untuk siapa kita menggambarkan diri kita sendiri di masa mendatang supaya kita tahu ingat ini kita ngapain sih buat ini gitu ya, mengingatkan. Ini saya nggak boleh terlalu lama sebetulnya dengan teori jadi agak dipercepat ya. Pengertian tentang value proposition ini nama sebuah teori yang kayak Pac-Man ini Bapak Ibu ya. Sebelah kanan adalah menuliskan siapa profil konsumen Anda. Sebelah kiri adalah tentang barang atau jasa yang Bapak Ibu hasilkan dari bisnis. Ini 43 orang semuanya makanan. Saya nggak tahu nih makanannya makanan olahan atau kafe gitu atau apa ya. Jadi sementara kemasan, banyaknya kemasan ya. Iya. Oke. Soalnya ada juga yang masukin biasanya makanan apa teh peternakan. Pan biasa Pak cenah dimakan mohon tapi benten industri Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Jadi value proposition canvas ini sebelah kanan menuliskan customer jobs. Customer jobs bahasa Indonesianya pekerjaan konsumen, tapi maksudnya bukan pekerjaan yang tadi, bukan pekerjaan wirausaha, ustadz, bukan. Lebih ke kebutuhan orang itu untuk mendapatkan produknya. Ini nanti ditulis ya di sini. Customer jobs-nya saya ambil contoh biar tahu semua. Gojek boleh ya? Halo? Ya. Boleh, Pak. Saya kedengeran ya. Kita ambil Gojek. Value proposition canvas-nya ceritanya saya Nadim Makarim. Aduh, ini kayaknya. Seorang Nadim menawarkan sebuah sistem aplikasi untuk transportasi bernama Gojek. Saya terangkan. Apa customer jobs Gojek? Adalah orang yang mencari transportasi alternatif selain dari yang formal. Formal tenaon yang sudah ada rutenya. Ya. Angkot, Damri, Ojek. Ojek, PMOC.
Sebetulnya itu sih. Ya, jadi mencari alternatif yang dia butuh point to point. Point to point itu satu titik langsung. Di masjid langsung ke imah mamah. Nah, begitulah ya. Itu namanya customer jobs-nya. Kemudian ada customer gain, melihat manfaat apa yang diharapkan dan bisa didapatkan oleh konsumen, belum tentang produk Gojek, belum, tapi lebih dia kenapa butuh Gojek. Kenapa dia butuh alternatif itu, ojek lah kalau dulu namanya, ojek pangkalan. Soalnya lebih cepat, lebih praktis gitu ya. Tidak usah ngetem gitu. Yang ngetem ya si ojeknya. Pains-nya adalah mengenai sisi negatif yang konsumen terima selama ini, sebelum ada Gojek. Ini contoh Gojek ya, selama ini. Apa contohnya kalau saya datang ke kota baru, bukan kota baru Parahyangan, bukan. Saya datang ke suatu tempat baru, daerah baru, saya nggak kenal daerah, ditipu. Itu yang tidak suka. Ditipu, dari sini kalau dari dari titik A ke titik B, itu berapa? Wah, 10 kilo itu mah, padahal kan 500 meter, gitu ya. Itu contoh dulu, sebelum ada Gojek. Nah, muncullah Nadiem Makarim. Jadi produk dan servis saya apa? Aplikasi. Apa Nadiem mencetak motor? Tidak. Apa Nadiem membuat Google Map? Tidak. Jadi apa yang ditawarkan? Saya membuat sistem Gojek, sistem ojek lebih transparan. Itu yang ditawarkan. Ini bernama produk dan servisnya Nadiem. Apa gain creator-nya? Gain creator adalah, bisa dibaca sendiri ya, nggak saya bacain. Gain creator ini yang menjawab supaya si konsumen tadi makin happy. Dia senang dengan alternatif. Sekarang komo, peta mapnya dibukakan, dilihat jarak dari sini ke sini itu berapa banyak, berapa lama, waktu yang ditempuh gimana, transparansinya si nomor plat, nomorna, KTP-na, hobina, mun bisa mukanya, muka KTP, terbuka semua. Nah, itu membuat dia happy. Kemudian pain relieversnya apa? Apa yang tadi dialami, ya kecuali kehujanan ya, rasanya sarua, hari ini Gojek mas semua lagi kehujanan. Yang tadinya dia tidak happy karena ditipu, sekarang tidak bisa. Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dibuka. Dan harganya fair. Per kilometer 20 perak rupiah bisa. Saya lanjut ya. Oke, jadi intinya, kalau BMC itu cara ngerjainnya begini ya, Bapak Ibu untuk startup. Satu, Anda harus tahu konsumen segmen. Konsumen segmen, di sini banyak yang salah kaprah. Saya juga punya hotel, saya pengen semua orang nginep di saya. Tapi, kalau kita tidak sekut, kalau kita tidak tajam dalam menunjuk, maka tidak akan ada yang didapatkan. Maksud hati mah sebanyak mungkin orang tertarik dengan dengan hotel saya, yang ada nggak ada yang tertarik. Jadi tujuannya consumer segmen ini kita berangkat dari yang kita bisa. Saya punya tips. Tipsnya adalah kenali konsumen ya. Manusia itu kan biasanya terbagi dengan 3, baik waktu, kesempatan, halafnya cinta, opat dari Islam. Abaikan dulu. Oke. Jadi waktu, rezeki gitu ya, waktu, jodoh, rezeki. Wah, direkamnya di YouTube bahaya. Waktu. Jadi untuk hotel, karena saya pariwisata ya, orang itu nginep untuk apa tujuannya? Untuk istirahat. 8 jam tuh biasanya rata-rata manusia istirahat. 8 jam untuk bekerja dan 8 jam untuk leisure atau hobi. Ya. Apa hotel saya ini mengejarnya untuk apa? Untuk istirahat, berarti kasur nawe sing bagus. Gitu. Kalau memang untuk leisure atau untuk pariwisata berarti harus banyak fasilitas. Ya, harus ada kolam renang, misalkan api unggun, bacusa dan lain-lain. Ya. Atau kalau memang untuk waktu produktif berarti dia harus fasilitas wifi, meja kerja, meja yang bagus, kursi yang enak gitu. Itu mengenai sepertiga fitrah manusia atas waktu. Ada juga sepertiga fitrah manusia atas rezeki. Sudah diatur di Lauhul Mahfuz Pak, betul. Tapi kan kita ikhtiar heula atau minimal gitu ya. Sepertiga adalah 1 biasanya dipakai untuk sehari-hari mereka. Produk Bapak Ibu itu pengennya disasar dibeli oleh orang yang mana? Kalau contoh untuk saya, tadi saya pengen menyasar untuk orang-orang yang bisnis. Berarti mereka akan check-in jam berapa, siapa mereka, berapa gajinya, itu akan saya ketahui. Jadi nomor 1, visualisasi ide bisnis berangkatnya dari kenali konsumen. Ya. Sepertiga kalau ini tadi waktu, sekarang pendapatan. Pendapatan sepertiga biasanya dipakai untuk sehari-hari, makan,
minum gitu, anak sekolah juga itu mungkin ada yang ya, intinya lah ya, sepertiga untuk sehari-hari atau pokok, sepertiga untuk tabungan, sepertiga untuk investasi. Ini pun di Indonesia banyak yang tidak duka Pak saayana we. Ayana 2 jutanya 2 juta we kanggo emam sadayahan gitu Bu nol resmah ya. Jadi kalau nanti ada di manajemen keuangan biasanya pada umumnya kita mengikuti fitrah manusia itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga lagi udara. Ya, nah sama rezeki juga sepertiga untuk sehari-hari, sepertiga untuk investasi atau tabungan. Kalau sehat anak sekolah, anak sakit gitu ya, apapun nah itu sepertiga. Sepertiga lagi adalah untuk investasi. Investasi ini disarankan sih yang materinya ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada ya? 15 menit dulu ya. Mohon maaf Ustadz baru masuk. Kenapa? Lanjut ya. Biasanya mah kaum Adam nu nanya teh, Pak, terus kalau nikah lagi sepertigana nu belah mana gitu. Ini maksudnya yang lope ini, maksudnya hobi ya Bapak-bapak. Biasanya kita punya yang suka atas rutinitas, sepertiga memang dia punya kreativitas untuk produksi something, sepertiga lagi untuk beralam, bukan lope cintanya, ya bolehlah dikategorikan begitu. Sepertiga dengke kumanya, ya bayangkan saja berapa tabungan Anda untuk bisa menghidupi sepertiga, mau istilah opat, berarti opat, gitunya dikalikan 3, begitulah kurang lebih. Sebentar. Bapak-bapak ini tuh kita nanti sorry saya ini dulu ya, kita akan ada kelas breakout namanya A2, A3, A4 ya. Nanti sesuai dengan jumlah peserta ada 36, kita bagi 3 berarti 12 orang. Nanti Bapak-bapak akan membuat yang namanya Blue Ocean, Red Ocean. Saya cuma punya waktu 15 menit lagi untuk menerangkan. Soalnya ini teh waktu kemarin juga tiba-tiba live, jadi nggak enak Patir. Sebentar. Diudag-udag jadi bingung saya lagi. Oke ya, jadi kata kunci dari visualisasi ide adalah kenali dulu konsumen, karena untuk startup nomor 1 ini. Siapa konsumen Anda? Semuanya yang saya temui, boleh, boleh. Tapi sama seperti pisau yang tidak runcing ya, maksudnya sih menyakiti malah dianggap mainan gitu. 1, customer segment, 2, value proposition, yang tadi dibahas di slide ini nih, value proposition itu harus menjawab apa kelebihan yang didapatkan oleh konsumen Anda dengan adanya Anda. Itu namanya gain creator. Contoh di Gojek tadi, dengan dia bekerja sama dengan Google Map. Bekerja samanya dia dengan sistem keuangan seluruh bank. Gitu. Itu namanya gain creator atau pemberi kebahagiaan. Nah, itu ya, pembeli gain itu namanya. Apa yang didapat pemberi pendapatan gitu. Oke, value proposition itu tadi tuh 3 ini. Nah, customer profile ini yang Pac-Man itu, bulat 3 itu harus di sini menjawabnya. Nah, bagaimana sih value proposition ini sampai ke konsumen? Adalah namanya channel. Jadi banyak nih contoh ya, tahun-tahun kemarin itu Pak Gubernur, Kang RK, Pak RK sudah mengiklankan beli produk ini karya pesantren bangsa harus dibuat dengan baik. Sudah diiklankan dah, apek teh, konsumen keluar nyari nggak ada, ya jangan juga. Ya. Jadi channel itu bagaimana caranya konsumen, produk itu nyampe ke tangan konsumen itu harus difikirkan. Ya. Nah kalau customer relationship ini hubungan yang membuat dedeyun atau mengulang. Konsumen ini akan mengulang membeli produk Bapak Ibu.
Baru revenue stream, dari mana pendapatan dihasilkan dari bisnis. 6 key resources, modal dasar. 7 key activities, kegiatan utamanya apa. 8 key partner, kalau misalkan ngambil dari ladang sawah tetangga, kerjasama, itu tetangga itulah key partnersnya ya. Cost structure itu beban yang harus dibayar. Pisahkan antara kebutuhan dengan keinginan. Itu juga dasar tuh ya. Kadang-kadang Bapak meser motor perlu apa ingin? Dua nana, nggak mungkin. Kalau di bisnis harus dipisah. Mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau belum butuh, Bapak cukup naik sepeda. Sebisa mungkin cost-nya harus jelas ya. Ini ada dibaca saja ya. Mungkin setelah ini juga di ide bisnis, di pengelolaan, di manajemen pengelolaan itu akan ada membuat kembali tentang BMC, Business Model Canvas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, tidak sekarang, tapi cukup, ini kan sudah ada ya di tangan Bapak Ibu slide-nya. Harus dijawab ini kepada siapa solusi Anda paling memberikan dampak positif, karena dari sebuah pertanyaan itu berubah juga ikhtiar dan cara kita menjemput rezeki. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang seket dan harus dijawab. Ya. Dibaca aja ini. Ini contoh visualisasi ide bisnis, ini untuk hotel nih. Karena saya latar belakangnya perhotelan ya, konsumen segmen saya siapa? Family, keluarga maksudnya, government berarti sisi pemerintahan sama corporate. Bisa dibaca lah ya. Nah kalau lean itu karena dasar untuk startup digital, IT, teknologi, biasanya pakai lean canvas. Nggak saya bahas karena ini kan makanan ya. Kalau makanan cukup pakai bisnis model canvas yang sebelah kiri. Oke, ini mudah-mudahan 15 menit selesai. Pengembangan ide bisnis adalah begini. Setelah ini akan kita break, jadi Bapak Ibu akan memasuki kelas A2, A3, A4 ya. Saya share-nya pakai Excel dulu. Sebentar. Jadi ini nama teorinya. Blue Ocean, Red Ocean. Blue Ocean itu apa? Samudra biru. Red Ocean itu apa? Samudra merah. Kalau Bapak Ibu memancing, maunya di samudra yang warnanya biru apa samudra yang warnanya merah? Biru. Mancing Bu. Kusut. Biru. Kalau merah ngeri kan, berarti di bawahnya antara ada polutan atau hiu, meureun orang bisa dimakan, atau sudah beracun, atau ya sudah berdarah-darah gitu. Nah, teori ini dikembangkan adalah karena bisnis itu sekarang sudah ketat, sudah bersaing itu sudah luar biasa sulit gitu. Kalau di contoh ya, apalagi periode PPKM di kota, biasanya harga diturun-turunkan. Contoh, harga kamar hotel semula 350.000 per malam jadi 200.000, turun lagi jadi 150.000, turun lagi jadi 80.000. Lama-lama Anda nginep di saya yang kasih uang. Itulah persaingan sekarang. Saking sudah ketatnya, nu penting mah kumaha carana aya nu nginep bari jeung kurang mere duit. Nah, bagaimana sih? Ini adalah cara untuk ATM itu tadi. Amati, tiru, modifikasi. Intinya adalah kita harus berubah. Nah, caranya gimana? Ngebuat ini. Nanti di kelas, di kelompok, Bapak Ibu akan membuat ini. Saya beri contoh sampai satu dulu, tapi contohnya hotel. Membuat itu ya Pak? Membuat ini. Naon cing. Kelihatan nggak ya? Pengembangan ide bisnis. Ini yang saya share, ini nggak ada di slide soalnya. Di share di chat Pak. Intinya ngebuat grafik yang tadi tuh Kang, Pak. Grafik tadi, Bapak akan dibuat, ini saya terangkan dulu bagaimana membuatnya ya. Jadi begini, pertama kita akan mengukur sedikit riset. Apa riset? Penelitian, kecil-kecilan. Untuk bisa ATM, kita harus riset, ya kan? Amati, tiru, modifikasi berbeda dengan nyontek. Kalau nyontek nggak pakai riset. Riset itu bukan riset restart. Riset itu meneliti. Kalau nyontek kita tinggal ningali duka naon tulis we. Itu nyontek.
Tapi kalau ATM itu ada penelitian ya. Kita akan membahas mengenai ini makanan semua ya. Iya, ada. Kasih contoh keripik singkong deh, gitu ya. Boleh ya? Ada minuman, Pak, saya. Apa? Minuman saya. Oh, minuman apa? Itu sok pengen apa yang enakeun biar ada bayangan. Keripik singkong. Banyak nggak ini? Keripik aja keripik. Keripik Kerupuk aja. kemasan atau Pak? Kerupuk kemasan. Kerupuk kemasan. Kerupuk Bebas lah, kemasan. bebas. Kerupuk. Sip. Bebas aja, Pak lah. Soalnya saya kerupuk. Kerupuk. Nah, kita meneliti Sama teh. Saya kue. juga terjami, Pak. Ini tepi Bener ya, Pak. Oke. Aspek kemasan ini aspek kemasan, aspek kerupuk kemasan ya. Oke, kita harus tahu aspek itu kita akan coba bagi contoh. Alasan seseorang membeli kerupuk kemasan itu apa? Contoh, kalau hotel, kenapa nginep di hotel? Satu, lokasi. Alasan saya memilih hotel ini adalah karena lokasinya dekat. Jadi yang saya tulis di aspek sini, lokasi. Ini contoh ya. Ini kelihatan kan yang saya tulis? Bapak Ibu harus lihat layar. Nggak ada. Itu masih yang nggak ada, masih yang Masih pengembangan ide bisnis ini. Masih pengembangan ide. Sekedap. Kelihatan nggak? Ya Sudah, udah. Udah? Udah. Yang Excel. Excel. Oh Siap. iya ada. Oke. Oke nggak? Kelihatan ya? Nah, jadi ini kita akan meneliti, karena kalau yang namanya amati tiru modifikasi jangan niron. Kita harus meneliti, kita membandingkan antara sebuah perusahaan besar, sebut PT, ya PT X gitu, yang memproduksi kerupuk kemasan. Harus tahu itu perusahaannya apa. Ini contoh dulu deh. Ya. Kedua, pesantren lain, sesama pesantren atau koperasi atau UKM bolehlah, terserah apapun. Dan yang ketiga adalah Anda, perusahaan Anda. Nah, yang pertama di aspek kerupuk, ini contoh pas tadi saya sebutkan contoh. Kalau di hotel, kenapa Anda memilih Hotel Narapati, hotel saya? Satu, lokasi. Kenapa? Karena dekat dengan Trans Studio. Saya perlu dengan lokasi. Dua, harga. Contoh ya. Kenapa? Karena saya perlu harganya yang tidak semahal Trans Studio, tapi dekat dengan Trans Studio. Contoh harga. Nah, itu aspek sebutannya, Bu. Jadi alasan kenapa Bapak Ibu produknya dibeli itu harus tahu. Dan ini harus bertanggung jawab yang menyebutkan kerupuk kemasan. Aspek apa saja yang harus ditulis? Saya kasih contoh aja dulu. Kira-kira karena apa seseorang beli kerupuk kemasan? Rasa. Satu, rasa. Oke. Dua, Ukuran. Harga juga ya. Ya pengembang enggaknya gitu. harga. Satu, rasa. Dua, harga. Tiga, Ukuran. Ya itu tadi ukuran, ada yang ngembang, ada yang enggak gitu. oke. Empat, kenapa orang beli kemasan? Kemasan. Kenapa? Packagingnya menarik. Oke. Packaging. Tip. Sekarang setelah kita tahu aspek yang akan dibandingkan, cukup dulu 4 ya. Bagaimana kualitas kepuasan pelanggan? Kita tulis 3 kalau baik, 2 cukuplah, tengah-tengah, 1 rendah. Tapi ini bukan dari sisi kita yang menjawab, konsumen yang menjawab. Anggap ini untuk contoh dulu. Anggaplah ini PT X ini PT besar, yang nggak usah besar lah. Perusahaan yang ada di Sedang. boleh di Subang, boleh di Sumedang, boleh dimanapun, tapi ketemu sama Bapak Ibu. Jadi produk Bapak itu, produk Ustadz, Kiai, semua itu akan ditandonkan. Kalau ditaruh di warung, misalkan itu akan bertemu tuh dengan produk isi PT itu. Contoh,
Maicih produksi kerupuk kemasan misal ya, atau kalau masuk ke Gria, masuk ke Indomart itu akan ada produk itu. Sebutlah PT ya. Nah, rasanya si PT ini atas produk kerupuk kemasan kata konsumen berapa? 1, 2, atau 3? Kata si PT, nilai konsumen atas PT. Nilai konsumen atas pesantren lain dan nilai konsumen menurut konsumen atas produk Anda. Saya kasih contoh dulu ya. 3, 2, 2. Contoh dulu aja. Harganya gimana? Ini tidak menyenangkan, si PT udah mahal. Misalnya, harganya tidak menyenangkan. Pesantren lain, murah bisa nih. Kalau produk saya apa? Ya cukuplah. Misal ya, ini yang menjawab nggak boleh kita. Kalaupun kita harus objektif, harus tahu bahwa ini ucapan bukan dari keinginan diri sendiri. Karena kalau ditanya, rasanya gimana? Enak, sahur Abi. Duka, sahur Bapak dan konsumen mah. Jadi harus ada penelitian kecil-kecilan. Ukurannya gimana? PT ya pakai mesin pasti bagus ya. Pesantren lain nggak punya mesin, ini mah butut hiji misal. Tapi ini kata konsumen, Anda cukup. Packagingnya PT paling bagus lah ya. Pesantren lain ya mohon maaf, jangan pesantren lain deh ini. Pesaing aja lah. Jadi bersaing, jangan. Anda, produk Anda packagingnya biasa aja. Nah, kondisi ini Bapak Ibu, saya stop share, saya share dengan yang tadi ya. Ini kalau dibandingkannya ada 100 sampai ada 10 supplier itu dempet. Itu yang dinamakan red ocean. Dempet udah deket-deket. Contoh antara harga handphone apa ya? Oppo samanya dengan apa? Vivo, oke. Oppo dengan Vivo itu gini nih tipis. Ujung-ujung ada di atas Samsung jelegur di luhur. Di luhur nanti jelegur ada iPhone. Nah, iPhone dan Samsung itu bagaimana caranya mereka fungsinya sama nggak sih? Sama, bukan buat ngebuka WhatsApp, buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok, sama. Ada speakeran, tapi mereka membuat sesuatu yang baru, aspek yang baru. Nah, ini yang disebut red ocean. Strategi red ocean adalah membuat yang baru, ini nih, aspek-aspek yang baru, atau otomatis dengan membuat sesuatu yang baru, itu yang lain nggak punya. Contoh, iPhone punya apa? Punya branding yang kuat. Ketahanan lama, saya handphone tahun 2014 kayaknya, sampai sekarang iPhone 5 tuh masih aja kuat. Dia punya kualitas yang luar biasa baik, mutunya baik. Itu pembeda contoh iPhone-nya. Nah, jadi membuat aspek yang baru ini, atau sama sekali tidak usah dipikirkan, ya udahlah. Contoh, Oppo, ya udah nggak peduli dengan harus ada WiFi, misal. Nggak usah ada untuk headset, nggak usah. Nah, itu dihapus tuh fiturnya. Salah satu aspek tidak dipikirkan, tujuannya apa? Untuk menjadi pembeda dengan yang lain. Pembeda ini akan dicari selama dikonversikan, ada penggantinya yang lain. Nah, ini ya contoh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sama semua nih, nilainya deket-deket, dempet-dempet. Saya tenunjuk ke curug sih. Ini nih ya, nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspek, ini contohnya untuk untuk hotel, ini 6 itu sama, semua hotel wangi-wangi, bagus, kasurnya bagus, makanan enak-enak sama. Nah, yang membedakan apa? 1, dia sama sekali nggak punya, ya dia hotel syariah contohnya ya, saya melogokan hotel halal, misalkan makanan halal. Tahun 2010 mau jarang itu. Di hotel lah biasanya orang menjual liquor, menjual makanan minuman yang tidak halal, ini mah malah menjual yang halal. Saat itu 2010 saat hotel saya mempelopori, itu barang baru tuh, jenis baru. Dicari. Karena konsumen butuh sesuatu yang baru. Kenapa? Itu tadi nusi Jackie Chan kita gini. Ya. Karena terlalu banyak informasi liur lah, jangan pengen cari yang baru. Begitu. Oke, saya lanjut ke yang ini. Ini Bapak Ibu akan saya bagi kelompok. Mohon maaf ya kalau terburu-buru. Saya trauma pertemuan kemarin soalnya kerenderangkan ujung-ujung parum. Jadi Bapak Ibu harus mengerjakan ini. Boleh pakai yang baru, boleh tidak. Tapi saran dari saya, setiap kelompok akan mengajukan satu kotak ini nih. Ini saya share aja apa ya filenya ya.
Share, Ya, Pak, share aja share. Pak filenya. Share aja, Pak. Oh iya, tapi mata kuliah saya, kayak. Oh iya, mata kuliah Di batu. Ctrl X. Ya. Ini saya share file Excel-nya. Bapak Ibu nanti akan mempresentasikan dan waktunya sempit sekali. Cuman 10 menit, berarti satu kelompok 3 menit, 5 menit lah ya. Ini dulu deh, sambil saya menyiapkan dulu filenya. Bapak Ibu ada yang mau nanya nggak? Intinya untuk mencari sesuatu yang baru. Contoh nih ya, ini ada rasa, harga, ukuran, packaging. Ini semua pemain kerupuk kemasan itu sudah punya rasa, sudah punya harga, sudah punya ukuran yang unggul, sudah punya packaging yang menarik. Ibu menambahkan, misalkan menambah logo halal. Ini nggak punya. Ibu punya sendiri, ente nanti lu. Nah, ini turun ke bawah. Ini cara bacanya bukan ngeliat kayak grafik ya Bu, tapi keseluruhan. Keseluruhan garis biru itu PT. Keseluruhan garis berem itu pesaing. Yang kuning itu Anda. Anda buat lagi nih sesuatu yang baru. Misalkan bundle. Tahu bundle nggak? Bukan akal. Bundle itu paket. Jadi kalau beli kerupuk, bundle, bukan bundle nakal ya. Bundling, paket lah. Bahasa Indonesianya paket. Nah, ini unsur ini yang ke kanan kalau mau banyak boleh, namanya ide, Bu. Tapi harus diarahkan. Arahkannya apa? Ininya harus ada dan harus diteliti. Ya. Jadi bukan cuman niron, tapi harus diteliti. Yang Ibu tiru siapa? Misalkan si PT ini. Nilainya itu berapa? Ibu mau berapa? Boleh Bu, Ibu harganya ini sekalian we jebrutkeun misalkan ya, akan sangat tidak memuaskan 3. Boleh. Tapi konversi ke yang lain. Sehingga alasan kenapa harganya ini tidak sesuai, mahal. Kenapa mahal? Karena ada paket misalnya. Kalau beli kerupuk kemasan saya, maka akan mendapatkan laptop misalkan. Ide mah bebas Bu, yang penting adalah eksekusinya. Setelah ini bisa dijual apa tidak? Karena ide mah bebas dan masih di atas paper. Nanti ini akan diuji, akan dites, akan ditrialkan. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya nyiapin filenya dulu. Ini udah mau butut kamera, nah gitu Bu. Ya susah ya kalau nggak ketemu.